Jadi kan banyak orang tua ada tinggal sendiri. Kayak di Menteng, Pondok Indah, rumah gede coba ya, enggak ada. Kadang dijagain sama kucing, sama binatang kan nggak bagus. Udahlah, daripada orang tuanya tinggal sendiri di rumah, kalau ada pesantren, long life education, pendidikan sepanjang hayat, kalau ada ini kan dicari-cari orang sekarang nih. Kayak rumah jumpo gitu. Dan saya tidak mau tuh rumah jumpo. Enak banget rumah jumpo anak-anaknya gitu. Nggak gitu konsepnya. Birrul Walidain gimana? Kita begini nih kalau bukan orang tua kita yang mendoakan siang malam jadi begini kita. Enggak lah. Saya kalau bukan ibu saya yang dorong-dorong gini enggak bakal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini hadir dari Media Hidayatullah dan juga ada ini anak-anakku yang kebetulan mau bikin skripsi. Dan saya juga butuh juga gitu, karena juga bikin disertasi mengenai lansia. Kenapa lansia? Saya latar belakang saya S1, saya dulu di YIN Memonjol Padang, Fakultas Dakwah, jurusan BPM, Bimbingan Penyuluhan Masyarakat. Jadi pembimbingan penyuluhan masyarakat itu praktek-prakteknya itu adalah di penjara anak-anak, di penjara-penjara atau rumah-rumah sakit itu kan, itu bimbingan rohani kan. Kemudian ada juga di panti jompo, panti asuhan, banyak lah. Dari ketika praktek-praktek waktu kuliah itu, yang paling saya suka itu adalah lansia. Jadi kita sering praktek lapangan itu ke panti Sasana Werda gitu. Nah, Sasana Werda lansia. Nah, di situ kan. Saya saat itu senang, pertama tuh senang. Kemudian keseharian saya hampir rata-rata saya itu bertemannya adalah dengan para senior. Tidak banyak teman-teman saya mungkin sebaya, rata-rata senior. Kenapa senior? Karena saya di Majelis Ulama Indonesia. Saya jadi pengurus MUI pusat itu dari umur 30-an tahun, 32 atau 33 tahun saya sudah jadi pengurus MUI. Umur 35 tahun saya sudah jadi wakil sekjen Majelis Ulama. Jadi lingkungan itu adalah lingkungan para senior semua. Saya juga pernah jadi sekjennya BMWI, itu adalah federasi dari 32 ormas Islam perempuan. Itu rata-rata ketua umum ormas Islam perempuan kan para senior semua. Nggak ada. Saya mewakili Kohati PBHMI di situ. Nah, emang saya yang jadi paling muda di sana gitu. Gitu latar belakangan. Kemudian di ICMI juga. Saya masuk jadi wakil sekjen di umur 33 juga. Jadi wakil sekjen ICMI, wakil sekjen MUI di umur segitu. Sangat berbarengan ya antara ICMI? Iya, bareng. Sama satu lagi partai politik. Saya juga wakil sekjen PAN di umur segitu juga. Jadi anggota MPR juga tuh masih muda dong? Saya juga pernah jadi anggota MPR RI umur 31 tahun. Mewakili BMWI tadi. BMWI itu dan itu adalah mewakili kelompok perempuan. FUG, fraksi utusan golongan. Usia 31 tahun di saat itu. Dari situ ibu terdorong untuk menghandle lansia. Nah, handle lansia itu lain lagi ceritanya. Jadi itu tadi karena keseharian saya itu memang banyak pergaulannya dengan para senior. Jadi saya mengerti apa yang dibutuhkan oleh senior gitu kan. Kita kan paling muda, paling ini. Jadi kalau misalnya ada kegiatan apa gitu yang nggak mungkin lah para senior ngerjain, ya aku maju. Tapi kalau itu saya aja deh, kalau itu nggak mungkin kan, misalnya naik atau angkat-angkat apa, nggak mungkin, pasti saya lah gitu kan. Gitu. Atau yang senior misalnya dia jadi MC kan nggak mungkin. Senior boleh lah dia baca doa atau narasumber, oke. Tapi kalau jadi MC kan lucu juga. Atau mimpin lagu kan nggak mungkin. Jadi mulainya dari situ dulu. Yang jelas dalam keseharian tuh memang banyak bergaul dengan para lansia, senior lah. Aku nggak mau bilang lansia lah, senior gitu. Sekarang udah lansia. Sekarang pun saya juga belum lansia, tapi emang perhatian saya ke lansia kan. Oke. Nah, itulah berkembang terus. Tadi dari latar belakang itu tadi kan. Kebetulan saya punya pengajian juga di rumah. Dan itu tetangga-tetangga yang nggak bisa baca tulis Al-Quran gitu. Saya coba waktu-waktu senggang ngajarin mereka. Anak-anak saya kecil-kecil udah bisa Iqra kan. Anak-anak kecil ini yang anak saya udah bisa Iqra 4, ya kamu ajarin dong nenek-nenek itu Iqra 1. Kan bisa. Bayangin aja anak TK ngajari nenek-nenek.
Saya juga nggak mau rumah itu nggak ada kegiatannya gitu loh. Saya orang seperti itu. Ya. Jadi anak-anak saya pun juga udah terbiasa dengan pergaulan nenek-nenek. Jadi udah familiar lah kita dengan senior gitu. Oke. Jadi ada satu hari, nah ini ada cerita ya. Anak-anak saya ini kan semuanya alumni sekolahnya di Gontor. Maksudnya pesantren di Gontor. Walaupun setelah dari Gontor itu mereka tamatannya nggak di sana, tapi masih di pondok alumni gitu. Jadi ketika suatu hari anak saya yang bontotnya masuk, dia bilang, "Mah," katanya kan, "kasihan tuh nenek-nenek, emak-emak atau bapak-bapak itu di selasar musola masjid. Masa dia di situ tidur-tiduran apa gitu kan? Masa dia kesini besuk anaknya cuma duduk-duduk aja, tuh sholat, enggak ada kegiatan lain." Oh, ya terus gimana? Ya udah, mama bilang dong sama pimpinan pondok ini kan teman mama di MUI gitu, bilang bikin sekolah tuh nenek-nenek tuh di samping masjid gitu. Anak saya yang bontot umur 12 tahun. Ketika itu. Terdiam saya, iya juga ya. Kok enggak ada sekolah nenek-nenek? Ya daripada nenek-nenek itu cuma tidur-tiduran aja, termasuk neneknya dia. Atau saya ke sana. Gitu. Itu kan pasti kita tuh di itu yang masjid. Iya, Selasar masjid kan di situ kita duduk sambil nunggu azan, sambil nunggu ini waktu sholat kan di situ. Itu anak itu. Nah, kemudian suatu hari saya tuh memperjuangkan jilbab polwan. Jilbab polwan. Nah, dibolehkan polwan berjilbab. Nanti kita memperjuangkan juga dari perempuan ISMI juga awalnya itu. Tahun berapa itu? 10 tahun yang lalu. Jadi di media ada tuh, cuma dilihat aja. Memperjuangkan jilbab polwan ini. Jadi komandan polwan itu datang ke saya. Bu Eli tolong dong kita bagaimana bisa pakai jilbab itu busana muslimah untuk polwan gitu kan. Agak susah juga kan tuh. Akhirnya saya coba memperjuangkan itu sama teman-teman ormas Islam perempuan. Ya saya ada di BMWI tadi kan 32 ormas saya ajak. BMWI saya ajak, BKMT saya ajak, teman-teman perempuan yang banyak selama juga saya ajak. Tapi itu adalah dasarnya dari perempuan ISMI awalnya. Nah, akhirnya alhamdulillah jadilah itu pola berjilbab berdasarkan kita bikin Kongres Muslimah yang pertama di Indonesia. Salah satu rekomendasinya itu adalah memperjuangkan dibolehkannya polwan berjilbab. Nah, saya gerilya lah ke hampir semua fraksi yang ada di DPR RI. Kan saya kan ada di politik juga kan. Nah, itu ceritanya. Alhamdulillah sudah kesampaian masalah polwan berjilbab. Setelah itu lama-lama polwan ini minta lagi yang lain. Bu Eli jangan diperjuangkan jilbab polwan aja. Apalagi saya bilang mental kerohanian kita Bu. Gitu. Lah mental kerohanian mana ada sekolahnya nggak ada gitu. Kayaknya di situ terpikir juga iya ya. Masa kita memperjuangkannya itu mental kerohaniannya siapa ngajarin? Benar kan sekolah orang tua di mana? Nggak ada kan. Sekolah senior lah. Nah, jangan orang tua itu susah juga nanti. Kalau polwan kan umurnya masih banyak muda. Di mana? Nggak ada kan. Situ ada 2 lagi tadi anak saya di polwan kan. Nah, akhirnya benar-benar saya survei di Masjid Sunda Kelapa setahun lamanya. Saya survei di situ tuh mulai dari wuduk. Saya lihat wuduk satu-satu orang tuh terutama ibu-ibu ya. Alhamdulillah yang benar wuduk ala Nabi itu cuma 20%. Saya lihat lagi tata cara sholat. Dari semua orang-orang itu yang rata-rata yang datang ke masjid itu kan orangnya itu terus. Itu terus tuh. Termasuk yang senior ya. Nenek-nenek begitu kan saya lihat terus kan. Ya Allah saya bilang sholat pun juga 20% itu yang benar-benar. Oke saya lihat dari tata amalan daripada ibadah mereka. Juga 20%. Karena juga mereka yang taat-taat tadi yang udah dari masjid ke masjid juga datang gitu kan. Masih suka ngunjingin orang, masih suka ini ya. Jadi situ saya lihat. Jadi kalau gitu 20% praktek ibadah, 20% dari ibadah, 20% pengamalannya, berapa persen kira-kira yang benar? Di situ semakin tergugah saya ini enggak bisa ini. Kita harus bikin ini. Gitu. Akhirnya saya ajaklah teman-teman Majelis Ulama, ada 12 orang waktu itu, saya salah satunya perempuan, ada teman-teman ya. Ayo kita bikin konsep yuk, modul gitu. Untuk pesantren lansia, namun tidak bisa tidak ini. Jadi rapatnya di Masjid Sunda Kelapa terus nih sama teman-teman Majelis Ulama dan ISMI juga ada teman-teman aktivis inilah ya, aktivis muda ormas Islam. Saya yang ngumpulin tuh di Masjid Sunda Kelapa. Itu kapan mulai? Itu kalau nggak salah saya tahun 2015 2016 segitulah ya, tahun-tahun segitulah.
Karena 2017, karena mulai pesantren kilat yang pertama angkatan 1 itu 2018 awal. Saya ingat tuh. Udah kita bikin modulnya apa segala macam. Teman-teman ini dari yang 12 cuma aku yang ini. Aduh gimana ini, saya bilang gitu. Ya macam-macam alasannya, ya sibuk lah inilah modul dada, apa dada. Makanya saya ajak kerjasama dengan Dompet Duafa. Nanti semua dokumennya saya kasih nanti. Ada kok. Di media ada semua ya. Biar tahu sejarah seperti apa. Saya maunya tuh sejarah ini harus ada. Kalau nggak diomongin kan nanti orang nggak tahu. Sekarang udah menyamur, tapi cikal bakalnya dari mana kan nggak tahu. Nah gitu kan. Nah akhirnya saya yang komitmen yang konsekuen. Nah, teman-teman ini antara dan tiada, ayo udah sama-sama bikin modul, bu saya yang jalannya sendiri gitu. Ya ada juga lah 1, 2, 3 ada mereka gitu. Tapi nggak konsisten. Kalau saya mau ada kayak mau tidak, ya udah mau ada guru mau enggak sesiap ngajar gitu. Saya ada mau mengabdikan diri saya untuk pembinaan lansia itu tadi. Saya orangnya kalau karena ada komit itu, ya udah jalan. Saya enggak melihat mentoknya di mana. Kalau sudah mentok ya udah kita mundur. Tapi kalau belum mentok ya ada jalan ya kenapa enggak kita jalan terus. Itu prinsip hidup saya. Nah, udah ya. Nah, itulah sampai akhirnya angkatan 11 dapatlah tuh di Pila Salak itu yang bisa masuk angkanya di sana. Si bapak tuh karena dia yang punya, dia seorang aktivis juga bapak ini, dulu dia adalah pendiri kami. Namanya kami Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Di zaman tahun 66 ya. Itu dia. Bapak ini salah satu pendiri. Beliau ini dulu juga pernah menjadi tenaga ahli atau staf khusus dari Menpora ketika Pak Abdul Ghafur. Namanya Bapak Insinyur Haji Elias, alumni IPB, tokoh CSR-nya Indonesia. Dia yang punya Pila Salak. Nah, jadi kalau ada biaya ya kasih, kalau enggak ya udah gitu aja. Pokoknya sekarang bagaimana kegiatannya jangan sampai terhenti. Nah, gitu. Disitulah berkembang. Oh ternyata yang dibutuhkan lansia itu ini loh banyak yang dibutuhkan lansia kan. Oh ya aspek hukumnya siapa yang melindungi lansia harus khusus kan. Kemudian lansia-lansia ini banyak juga yang nggak cocok sama anak-anaknya. Atau ada anak-anak yang suka nitipin orang tuanya yang menjadi beban bagi mereka. Itu yang terjadi. Sebentar, sebelum lebih jauh, 2018 itu apa yang ibu sampaikan atau ibu ajarkan materi-materi? Materi-materinya ada aspek ibadah. Nah, ibadah itu mulai dari sholat ala Nabi tadi. Wudhu ala Nabi, sholat ala Nabi gitu kan. Terus pengetahuan yang dasar-dasar aja, yang datar-datar aja. Mengenai iman gitu kan. Mengenai ilmu, mengenai amal. Terus bacaan-bacaannya gitu. Bacaan itu maksudnya udah benar belum nih mengenai Al-Qur'annya? Atau Tibun Nabawi, pengobatan Islami seperti apa? Atau psikologi lansia. Jadi masih ngaco, masih ini. Apa aja. Namanya dasar kan. Nah, jadi di situ waktu yang pertama. Nah, yang kedua masih itu juga, yang ketiga tambah lagi. Oh ini lansia nih kesadarannya harus dibangkitkan nih. Ingat saya waktu di HMI dulu materi LK1. Muhasabah itu loh yang kita tengah malam itu. Nah, coba dengan muhasabah. Oh di situ ininya. Oh ini ternyata nih. Nangis benar-benar nangis, taubatan nasuha. Nah, bukan kita nakut-nakutin, emang iya. Videonya banyak di YouTube. Video yang orang-orang yang meninggal juga ada, seperti apa meninggal, seperti apa juga ada, banyak tinggal dilihat kan itu. Di situ mulai bangkit kesadaran. Setelah itu ditambah dengan materi tadabbur alam. Tadabbur Al-Qur'an. Nah, ini berkembang terus. Ada Tibun Nabawi. Jadi kita ambillah yang mana sebenarnya konsep Islam itu apa sih yang dibutuhkan. Nah itu yang kita diskusikan terus sama ini ya. Terakhir yang sangat dibutuhkan oleh lansia ini tahu nggak apa lagi? Hukum waris dalam Islam. Nah, siap nggak belum kita? Ketika kita belajar masuk pesantren lansia, angkatan-angkatan ada program 1 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari tadi. Itu kita harus siap dengan mati sebelum mati. Mati sebelum mati. Maksud mati sebelum mati itu kita udah mempersiapkan nih. Menata hari depan husnul khotimah. Jadi ternyata menata hari depan husnul khotimah itu memang ada ilmunya. Nah, ilmunya itu tadi. Yang pertama pengetahuan umum dulu mengenai keislaman. Itu yang kita namakan dengan program 1 hari.
Yang saya bilang tadi itu adalah filosofinya buah salak. Alhamdulillah kita tempatnya terus menerus di Villa Salak itu kan. Nah, dapat di situ bagi saya tuh ini inspirasi filosofi buah salak. Jadi buah salak itu duri-duri di luar itu. Anggap di kita di manusia ini juga banyak duri, onak duri yang selama ini. Persoalan-persoalan kehidupan yang berbagai macam yang kena kita alami. Kita buang itu. Kalau kita mau taubat nasuha. Benar-benar kita bertaubat sama Allah. Buang itu semalam itu. Kita harus paham mengenai cinta kepada Allah itu seperti apa sih? Apakah cinta kepada Allah itu bisa dirasakan? Ternyata bisa. Itu ada materinya. Ternyata itu bisa materi itu. Orang kan takut gitu di situ. Sadar aja sadar. Nggak ada nangis-nangis itu yang ini. Yang nangis berjamaah yang harus di ini. Tidak, sadar aja udah. Di situ orang udah teriak. Gimana kalau udah begitu udah ketakutan kita sama Allah, kemudian dengan sadar kita mengucapkan taubatan nasuha. Nah, kadang-kadang orang dengan materi 1 hari itu berulang-ulang dia datang. Bu, naik lagi ke materi yang 3 hari. Enggak bu, yang 1 harinya udah belum mantap bu. 1 hari aja dulu bu, ini aja kita udah ketakutan. Akhirnya ajaklah teman-temannya kan, ajaklah anak-anaknya, ajaklah suaminya, semuanya. Akhirnya peserta yang terbanyak itu adalah para ustadz dan ustazah. Pesertanya? Saya sudah ngerti, apakah mereka ini ilmu baru mau tahu kan kita nggak tahu kan. Yang tahu hati di dalam kita masing-masing kan kita sendiri dan Allah. Kita nggak tahu motivasinya apa, hanyalah itu yang paling penting. Kemudian para polwan tadi, jadi polwan, angkatan darat, angkatan udara, itu udah bolak-balik. Yang ketiga itu adalah medis dan paramedis, para dokter, para medis, rumah sakit. Harapan kita tuh banyak banget tuh yang ikut jadi peserta. Kemudian juga mereka lansia juga ya? Enggak, kan usianya 40 sampai 60 tahun, malah ada yang 30. Kan itu tadi menata hari depan Husnul Khotimah. Kalau ambil aja segmennya 60 tahun nanti pesertanya sedikit. Yang segede-gede ini kalau mau kan boleh aja menata hari depan Husnul Khotimah. Apalagi berapa tahun yang lalu masalah COVID bikin kita sadar kan. Ternyata yang meninggal tuh nggak tunggu dulu tua. Tagline itu sudah lama ibu menggunakan ya, menata masa depan. Udah, itu aja tagline-nya kita menata hari depan Husnul Khotimah. Kalau saya diminta jadi pembicara, itu aja topik. Menata hari depan Husnul Khotimah. Ada ilmunya ternyata. Dan ilmunya itu yang saya dan teman-teman temukan. Makanya saya untuk itu, saya rela untuk sekolah lagi ngambil S3 PAI. Kan sudah angkatan ke-60 ya sekarang ya? Ya, 60. Yang angkatan yang keberapa materi pesantren lansia itu sudah permanen digunakan dalam beberapa angkatan berikutnya? 15 kayaknya. 15. Ya. Dan tidak sembarangan ya, 15. 15. Nah, tapi kadang-kadang orang penasaran. Bu Eli kadang-kadang kan mesti materinya berubah atau pembicaraan berubah. Itu yang bikin orang penasaran. Terus misalnya gini nih, tiba-tiba ternyata Prof Arif, saya sengaja enggak mau saya umumkan siapa nih guru-gurunya, ngapain gitu. Kalau memang mau niatnya belajar mau siapa kayak gurunya. Yang penting dengerin orang gitu. Loh, ternyata si Prof Arif gurunya lo, kenapa kok kasih tahu pasti saya datang. Ya Allah, aku bilang, jadi beragama tuh gitu ya. Jangan ditentukan sama pemateri. Jadi kalau seandainya misalnya pantasan ya banyak ibu-ibu yang suka ya dengan udah kita kalau ke materi itu kita datang rame-rame, itu yang salah. Jangan anggap orang-orang anak-anak kecil tuh bodoh, ini yang pintar, nggak boleh kita begitu. Kan Allah bilang, katakanlah walaupun 1 ayat. Banyak. Begitu juga utulmul ilmu minal mahdi ilal lahdi. Tentulah ilmu dari ayunan sampai liang lahat, sampai mati ininya. Jadi kembali lagi ke filosofi Basalak yang 1 hari itu materinya adalah ngupas tentang diri kita ini. Materinya itu yang pertama mengenal menata hari depan Husnul Khotimah itu apa. Nah, itu tadi 1 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari. Ya, kan. Terus kemudian materinya itu ada yang kedua adalah mengenal Allah dan mengenal diri kita. Kita aja nggak pernah kenal dengan diri kita. Gimana kita kenal Allah? Bisa bolak-balik. Apakah mengenal Allah dulu atau mengenal diri sendiri dulu? Sama aja gitu. Telur dulu atau ayam dulu gitu.
Jadi itu mengenal diri dan mengenal Allah itu tuh materi yang benar-benar sangat ditunggu tuh sama orang-orang. Itu yang ingin orang bolak-balik ya. Ketika ini ilmu mengenal Allah dan mengenal diri sendiri ini telah kita paham, itu saya kasih materi itu jam 8 malam. Kadang-kadang jam 10 satu pun orang nggak ada yang tidur. Karena iman tuh bisa dirasakan. Iman tuh bisa dirasakan. Ingat gak dalam surah Al-Baqarah atau surat apa saya lupa bahwasanya apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka bergetarlah hatinya. Kan ada itu. Nah, sekarang tanyakan ke diri kita. Ketika dibacakan ayat Allah itu bergetar nggak? Kalau seandainya nggak bergetar, tanyakan ke diri kita. Berarti iman kita masih kurang. Kalau iman kita masih kurang apa? Ya tambah iman itu diperbanyak. Sehingga hidayah tuh nggak ditunggu, harus dicari. Misalnya pakai busana muslimah. Tak dulu lah, kita tunggu hidayah sampai kapan. Tapi kalau seandainya kita tahu ada apa sih kok harus pakai busana muslim, gali. Di situ kan ketahuan kan. Oh ternyata kita pakai busana muslim ini fungsinya untuk membedakan kita dengan umat lain. Oh ternyata menjaga diri kita dari perbuatan hal-hal yang tidak diinginkan. Oh ini fungsinya. Berarti Al-Quran itu adalah tuntutan Allah kepada umat Islam. Atau umat manusia. Gimana saya bilang umat manusia? Kan jelas tuh. Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhannas. Kan beda. Ya ayyuhannas, hai manusia. Kalau ya ayyuhallazina amanu itu berarti kan untuk umat muslim. Jelas. Jadi Al-Quran itu adalah untuk kesemuanya ternyata. Jadi yang kecil-kecil ini nih yang harus disampaikan kepada umat. Nah itu ya. Nah kalau yang 3 hari itu tadi setelah itu tadi mengenal Allah itu tadi ya materi yang pertama nanti bisa diringkas nanti ininya ya. Malamnya kita bangun qiyamul lail dan muhasabah. Nah, di muhasabah itulah nanti kita akan memohon sama Allah. Saya langsung tuh yang mimpin itu muhasabah itu. Kita mulai dengan ayat suci Al-Quran, kalau enggak juga kita musik-musik yang lembut gitu kan. Karena ada musik, ya musik kan haram, dari mana haramnya? Toh di Arab juga ada musik-musik itu. Kan musik-musik itu kan jadi gini, ada otak kanan itu harus dipancing ya. Otak kanan itu kan seni, kalau otak kiri ini kan pemikir nih. Jadi kalau karena kita ilmu pengetahuan itu otak kiri ya. Kalau otak kanan itu adalah perasaan atau apa, itu harus dipancing keluarnya. Nah jadi makanya kita hidupnya harus seimbang antara otak kiri dan otak kanan. Nggak bisa otak kiri aja. Nah, kalau otak kiri aja orang pintar jadinya, tapi nggak punya perasaan. Otak kanan itu kan yang rasa. Gitu. Nah, pancing dengan itu. Kadang-kadang kita dengan baca ayat suci Al-Quran aja orang udah terseduh-seduh itu. Waduh ya tapi itu tadi tartila yang baik. Tartil, bacaan yang baik. Nah di situ udah mulai ini tobatan nasuha. Besok paginya habis sholat subuh itu adalah tadabur alam. Nah tadabur alam situlah kita semakin paham bahwasanya ternyata Allah itu benar-benar ada. Hikmahnya itu yang diambil ya. Iya. Ayat-ayat kauniyah kan, ayat-ayat berhubungan dengan alam semesta kan. Contohnya manusia, berapa miliar manusia ini, tapi satu sama lain ada nggak yang sama? Coba lihat nih. Ini jenis kelaminnya laki-laki, ini ada 4, sini sama nggak? 3 pakai kacamata, 1 aja enggak. Ada hidung yang mancung, ada hidungnya yang kembang-kembang, ada yang hidungnya pesek. Itu aja udah beda. Ada kulitnya putih, ada kulitnya hitam. Ada yang ada rambut, ada yang rambutnya banyak. Itu aja udah beda. Ada yang jenggotan, ada yang tidak. Ayo, itu aja udah banyak beda. Kok bisa gitu? Kalau begitu betapa sempurnanya yang menciptakan manusia ini kok bisa gitu. Itu baru 1 loh, belum lagi yang lain-lain. Kalau dikupas-kupas banyak lagi yang terpendam di situ. Makanya kalau bisa dikaji itu filsafat dan juga tasawuf. Kalau dua-duanya kita itulah bisa menjadi manusia paripurna. Saya lagi menciptakan buku ini 9 interval menuju manusia paripurna. Jadi dari buku itu aja itu bisa kita mencapai manusia paripurna. Apa aja tahap-tahapan yang akan dilakukan. Lagi dibikin ya. Jadi kalau bukunya udah jadi saya undang. Atau mau bantuin menjadikan buku itu alhamdulillah banget.
Oke ya. Terus ketika di tadabbur alam itu ya semakin terbuka wawasan kita. Oh ternyata iman tuh bisa dirasakan. Oh ternyata Allah tuh benar-benar ada. Oh ternyata apa yang saya alami dalam kehidupan ini itu adalah ada rentetannya satu sama lain. Tidak mungkin tidak ada apa yang terjadi dalam hidup saya ini adalah itu bukan karena Allah. Itu adalah semua karena Allah dan juga karena kita, dua-duanya. Banyak hal yang kita temukan di situ. Kadang-kadang orang tadabbur malam-malam dan nangis, tadabbur alam menangis lagi. Musabah dan nangis, pagi-pagi nangis lagi. Gitu. Nah kalau udah begitu, ya pasti orang pengen kan mendalami agama. Nah disitulah mulai pakai 3 hari. Ilmu dasar Islam. Ilmu dasar Islam tuh mantapkan dulu nih konsep tauhid atau iman. Nah, kalau ini udah mantap, udah ngerti apa yang ini dikatakan dengan iman, rasanya tadi kita udah bisa merasakan iman itu, masuk lagi materi ilmu. Nah ilmu itu kan banyak, bisa fikih atau bisa macam-macam, bisa tasawuf kan banyak, atau sejarah Islam macam-macam kan ilmu. Nah, kemudian ketika kita udah berilmu ya amalkan. Kalau tidak diamalkan, kita udah tahu itu ini bahwasanya Allah itu ada, malaikat itu ada, bahwasanya hidup kita ini ada yang perhatikan. Kita udah percaya itu, kita udah ilmunya jalankan. Kalau nggak jalankan kan itu yang katakan orang munafik. Kamu udah tahu, kok kamu jalanin, berarti kamu orang munafik kan gitu aja. Nah, kalau nggak dia jalan tempat. Tapi kalau hanya kita jalankan dia jalan. Ibarat batang tubuh. Nah, ternyata ibarat batang tubuh saya analogikan di situ. Saya dapatnya ilmu-ilmu ini dari diskusi kita setiap angkatan. Akhirnya saya kaya sendiri ilmu itu. Sama teman-teman beberapa teman yang konsen itu dan kita perhatikan itu dari tanya jawab dari orang-orang itu. Akhirnya kita semakin tahu apa sih yang diinginkan, bukan hanya lansia ya. Apa sih yang mau kita inginkan dalam Islam ini sebenarnya gitu. Dalam beragama ini. Ternyata ujung-ujungnya tahu enggak apa? Kebahagiaan dan ketenangan batin cuma itu aja. Yang diharapkan itu ya. Itulah. Itu ya. Iya. Rahmatan lil alamin. Jadi kita apapun terjadi kita sabar aja. Apa kita teriak, kita stres ujung-ujungnya masuk rumah sakit. Tapi kalau hanya kita sabar, kita tenang, akhirnya pikiran-pikiran cerdas keluar dia. Tapi kalau kita kesak-kusuk, apa segala macam, apaan yang cerdas? Atau berumah tangga yang ada itu misalnya perang-perang terus, itu gimana kita mendidik anak-anak bagus, anak-anak berkualitas? Tidak mungkin. Nah, termasuk itu yang juga didalamin di dalam masalah materi-materi di pesantren lansia. Kemudian lagi praktek-praktek ibadah, buduk ala Nabi, sholat ala Nabi, memandikan dan mengkafankan jenazah. Karena udah lansia, dia harus tahu ini. Sekarang, walaupun nanti juga kalau udah meninggal, ya minimal lansia ini ajarin ke keluarganya, praktekin ke anak-anak cucu-cucu. Selama ini kan tidak. Sekarang pemulasaraan manggil orang mandikan kita aja dari 500.000. Nah itu dibisniskan boleh ini kan. Tapi kalau seandainya materi-materi begini nih pelatihan tuh janganlah, kesian. Carilah amal. Kalau berbisnis sebanyak cabangnya. Aku gini-gini juga ada usaha gitu, enggak ini ya. Kalau saya gitu saya mau sunnah Rasul itu. Nabi aja berbisnis. Istri Nabi Khadijah aja pengusaha. Ekonom, apa yang enggak Khadijah? Ayo. Jadi program pelaksanaan itu ada 3 hari, 7 hari. 3 hari, 7 hari, 40 hari. Oh ada 1 hari ya? Iya. 1 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari ya? Iya. Makanya ternyata setelah saya pikir-pikir, aku kan cuma iseng aja bikin tuh. 1 hari, 3 hari, 7 hari, 40 kan gitu. Yang 3 hari itu tadi praktek ibadah, ilmu dasar Islam dan praktek ibadah. Yang 7 hari Islam kontemporer. Islam kontemporer itu apa? Islam kekinian apa? Misalnya ekonomi Islam gitu kan. Kemudian masalah halal dan haram. Kenapa kok harus ada fatwa MUI tentang ini? Kenapa kok harus ada DSN MUI kan gitu. Nah sekarang ada lagi Badan Wakaf Nasional. Kita mungkin sebentar lagi di ICMI akan mengeluarkan, tau nggak apa? Badan Arbitrase Nasional Hukum Waris. Udah ada workshop nih LBH ICMI nih. Nah sebentar lagi akan mengeluarkan itu. Kalau 40 hari? 40. Jadi itu yang sampel temporer ya. 40 hari itu adalah mengupas 60% Al-Quran, 30% hadis, 10% itu adalah praktek dalam ibadah. Apa itu praktek dalam ibadah? Misalnya muhadarah, baca pidato setiap hari.
Diajarin nanti materi-materi yang tengah catat, sampaikan. Ya, Kan kalau itu kewajiban kita sampaikanlah olehmu walaupun 1 ayat. Nah, diajarin. 40 hari bisa nggak bisa. sudah siap untuk terjun ke masyarakat. Maksudnya begitu, amalkanlah ilmu. Nah, kemudian pemulasaraan itu tadi memandikan, mengkafankan jenazah, ada di kursus di situ. Nah, itu bisa juga nanti di masyarakat, minimal di keluarga kita udah bisa memandikan, mengkafankan jenazah. Kapan lagi memasyarakatkan pemulasaraan ini? Itu yang kedua. Yang ketiga, belajar hafal Al-Quran. Minimal juz 30. Kita ada kalah loh dengan anak-anak. Kita ada 30 juz mereka. Kita juz amalnya nggak hafal-hafal. Baik, Ibu, kita pindah tema nih. Ini kan Ibu 2018 ya, start itu ya. Sekarang udah ke 60. Nah, di saat yang sama nih beberapa tahun belakangan ini kan jadi tren Ibu. Banyak beberapa lembaga, baik lembaga maupun perorangan mengadakan model pesantren yang sama Ibu buat dari tahun 2018. Ini sebenarnya ada fenomena apa sih? Apakah memang fenomena kebutuhan manusia ketemu orang tua untuk belajar agama atau mungkin lebih ekstrimnya lagi anak-anaknya udah kebingungan nih mau naruh orang tuanya kemana, udah tak ikut aja lah pesantren lansia. Gimana Ibu lihat fenomena ini? Bisa semuanya. Nggak mungkin satu itu. Yang pertama orang lihat, oh ini ada peluang ini. Ya, makanya saya kan tadi heran, kok banyak ustaz sama ustazah yang maksudnya apa nih? Ya. Ternyata setelah saya lihat, oh ternyata mereka mau bikin juga di tempatnya. Ada tuh yang begitu. Tapi saya nggak masalah mengcopy misalnya apa yang yang saya bikin, saya nggak masalah. Maka masalah ilmu pengetahuan itu kan harus dibagi. Gitu. Nah, gitu. Tapi yang saya masalahkan jangan dikomersilkan, kasihan umat nanti. Gitu. Nah, tapi kalau seandainya dia punya ilmu pengetahuan, dia bagikan lagi dalam bentuk pelatihan, kan lebih bagus. Nah, kalau nggak cari jamaah, pelatihan tempat kita kan juga bagus juga, nggak masalah. Gitu. Nah, jadi itu salah satunya. Kemudian dia ngadakan ini, gembira nih anak-anak, udahlah nggak apa-apa, kapan lagi kita naruh orang tua kita situ daripada di rumah, nggak ada kerjaan, ada kegiatan, dengan ada masuk pesantren biar ibu-ibu bapak tahu kan gitu. Atau orang-orang tua yang tadi saya bilang anak-anak saya ini, kan ketika saya ngantarin anak, terus saya balik ke situ jenguk-jenguk mereka sekali sebulan, aku tuh pengen dong, kayak apa sih pesantren gitu. Saya ngomong sama anak-anak, enak kan kalian cuma belajar doang. Nggak nyuci piring, nggak nyapu rumah, aku bilang nggak nyuci baju dicuciin, makan tinggal ambil, itu asik tinggal belajar. Coba mama kalau hanya waktu kecil aku kalau gitu. Terus dia ngomong sama nenek, kenapa nenek nggak nyolain mama ke pondok pesantren dulunya, kata anak saya. Kan nenek nggak ngerti ilmu pesantren itu dulu apa. Kalau ada yang begini dari dulu aku masukin mak kalian ke situ, gitu. Nah ya kayak gitulah. Ada juga seperti itu. Orang tua kepengen merasakan seperti apa sih pondok pesantren, kok dia lihat anak-anaknya enjoy aja sekolah di situ. Atau kok ada anak-anaknya yang sebentar pengen pulang. Nah, ada keingintahuan daripada orang tua, terutama lansia, ingin merasakan apa sih pondok pesantren. Dengan ada pesantren lansia, terbuka pikirannya untuk itu, pertama untuk mendalami ilmu agama itu tadi. Alhamdulillah sesuka itu. Kemudian juga ada anak-anak ini yang tuh tadi melihat orang tuanya, udah pensiun, udahlah Pak, Ibu masuk deh, itu ada orang pesantren lansia, ikut ke situ, ikut sini gitu. Ajak teman-teman ke situ, kan enak tuh. Nah, jadi gini, bagi saya program pesantren lansia itu harus ada tiga unsur. Menata hari depan husnul khotimah itu ada 3 unsur. Apa unsurnya? Yang pertama pendidikan, yang kedua agama, yang ketiga rekreasi. Ada unsur rekreasi juga ya. Makanya saya cari villa-villa, bukannya pondok pesantren. Ketika gitu, iya kita pakai hotel kita gini, pakai mahal-mahal. Oh udah, Bu Eli jangan dilawan, nanti aku bikin di hotel gratis gitu. Di hotel Oasis gitu sering kan, ngadakan kegiatan ini gratis itu. 2023 Ibu ada di sana ya? Iya kemarin tuh 2023 akhir. Kalau ada tuh momen-momen tertentu di situ dalam jumlah banyak, pesertanya harus minimal 100 orang. Nah, jadi 100 orang tuh kita ambil dari ormas-ormas, biar ormas tahu ini. Kalau tahu begini ini ya silakan bikin, gitu loh maksud saya. Nah, jadi ada juga orang-orang tua, anak udahlah daripada orang tuanya tinggal sendirian di rumah, kalau ada pesantren long life education, pendidikan sepanjang hayat, kalau ada ini kan dicari-cari orang sekarang nih.
kayak rumah jompo gitu. Dan saya tidak mau tuh rumah jompo. Enak banget tuh rumah jompo anak-anaknya gitu. Nggak gitu konsepnya. Birrul walidain gimana? Kita begini nih kalau bukan orang tua kita yang mendoakan siang malam jadi begini kita. Enggak lah. Saya kalau bukan ibu saya yang dorong-dorong gini enggak bakal. Tahu nggak ibu saya bilang, Weli katanya kan, yang namanya orang tua ini jangan dipisahkan dia dengan komunitasnya. Biarin aja dia bercampur dia sama mama. Tapi itu ada atau tidak ada. Harus kamu yang ciptakan ini. Ini buku yang bilang begitu. Kamu harus ciptakan. Percuma dong kamu ada di sini, ada di sini, ada di sini. Berteman ini banyak banget. Kenapa kok nggak bisa kamu rangkul ini? Ibu itu titipan ibu. Jadi kan banyak orang tua ada tinggal sendiri. Kayak di Menteng, Pondok Indah, rumah gede coba ya, enggak ada. Kadang dijagain sama kucing, sama mina kan enggak bagus. Orang-orang ini sasaran kita nanti untuk senior living. Sekaligus bentuk dari penolakan ibu terhadap panti jompo ya. Panti jompo itu kan sosialnya, ke arah sosialnya. Sementara ini kan kalau panti jompo itu kan semua agama ada di dalam. Kayak tadi panti Sasana Werda yang dikelola oleh Departemen Sosial. Nah, itu bagi-bagi orang yang dalam tanda kutip ya itu tadi yang ada persoalan sosial, ya kan? Sosial ditonjolkan. Tapi kalau senior living, kampung lansia bukan. Orang-orang tua-tua yang tinggal sendiri. Dari dia tinggal sendiri, misalnya anaknya tuh jauh, misalnya di luar negeri di mana-mana kan, ya udah lebih baik kita tinggal bersama-sama di sini sambil beribadah. Jadi maksudnya itu. Saya namakan itu namanya Kampung Lansia Husnul Khotimah. Yang mana saya sendiri yang saya kalau ada maunya itu ya itu. Saya mau coba sendiri. Nanti kalau udah jadi silakan contoh. Kalau ada seluruh Indonesia kan alhamdulillah. Ya, itu cita-cita saya pas di hari mau menjelang tua harus ada suatu karya lah gitu. Jadi karya saya itu yang menciptakan yang mengenai lansia ini turunannya banyak. Jadi kalau diambil orang pesantren kilat baru 1, masih ada saya punya 6 lagi. Nah, jadi baru saya keluarkan berapa. Ketika keluar tono bagus, baru 1 kamu. Kampung lansia sanggup nggak? Karena duitnya juga cukup banyak di situ, nggak sembarangan itu. Karena saya membangun komplek perumahan, rumah-rumah khusus untuk lansia. Jadi nanti misalnya dia jual rumahnya dia tempatin, dia beli di sini, dia tinggal selama-lamanya di situ. Kuburan pun aku siapkan. Itu yang salak itu ya? Jadi salak itu menjadi Kampung Lansia Husnul Khotimah. Nah, jadi Kampung Lansia itu ada di situ itu long life education, pembinaan dibina di dalam di situ. Dia tinggal di rumah-rumah itu. Nah, kalau dia sanggup beli. Kalau dia tidak sanggup beli bisa bayar per bulan. Saya mencontoh tuh konsep senior living yang ada rukun senior living ada di Sentul. Di Sentul. Nah, ada ya? Ya tapi itu kan antara agama di situ. Kalau ini khusus Islam. Oh. Situ biayanya tahu nggak berapa? 15 juta sebulan. Sebulan. Kalau kita 3 juta sebulan. Berarti sudah berjalan tuh ya Kampung Lansia? Insya Allah Kampung Lansia ini kan lagi tahap pembangunan nih. Jadi tahap pembangunannya ini Desember jadi, itu udah bisa. Saya udah hampir habis semuanya. Dibeli, tinggal bangun. Desember baru akan launching untuk launching pembangunannya udah, tapi nanti jadinya Desember lah insya Allah. Nah, tapi sekarang bulan Juli nanti akan udah ada tuh sekolah perawat lansia di situ. Nah, jadi saya juga mendidik nih perawat lansia. Nah, jadi perawat lansia itu saya ambil dari alumni pondok pesantren, minimal hafiz 5 juz. Nah, jadi anak-anak itu nanti akan dididik dengan pengetahuan agama mereka dari ini. Kemudian yang paling penting itu adalah capacity building. Karakter. Belum tentu anak-anak yang sekolah di pondok karakternya bagus, belum tentu. Karakter ini yang paling penting. Nah, jadi itu tadi ya. Jadi saya terangin dulu, saya sekarang lagi udah mengarah kepada Kampung Lansia Husnul Khotimah. Itu adalah long life education di situ, pendidikan sepanjang hayat. Jadi ternyata aku lihat Prolegnas 2025 juga ada tuh di bidang sosial masuk itu long life education ini. Tapi saya nggak tahu nih bagaimana proses di sana. Ini tanpa saya sadari ternyata sejalan. Jadi saya untuk memantapkan ini saya juga ambil sekolah S3, ambil disertasi modul pendidikan pesantren lansia Indonesia. Jadi biar ada naskah akademiknya sehingga ini modul-modul yang dapat ini silakan pakai seluruh Indonesia. Sehingga lansia-lansia atau kita dari sekarang ketika udah lansia nggak mikir lagi. Udah siap kita.
Kumpulin aja duit-duit banyak-banyak waktu muda ini. Tabungan gitu kan. Jadi kan itu suatu komunitas. Jadi kita melihatnya terus ke depan. Sekarang aja ada 30 juta katakanlah gitu. 30 juta kan berarti bukan 10% lagi. Udah ada sekitar 25% tuh lansia. Dan kita sebentar lagi nih. Sementara yang lansia yang hari ini itu kan masih udah lansia tapi masih bisa berkiprah kan alhamdulillah tuh gitu kan. Kok mereka nggak mikirkan? Nggak semua lansia sehat. Nggak semua lansia itu dari tuanya bahagia. Ini harus dipikirkan. Dulu mungkin saya melihat kenapa tuh dibubarkan karena nggak efektif mungkin lembaga ini. Kurang efektif, kita aja nggak kenal ada Komnas Lansia. Ternyata ada. Nah, Komnas Lansia ini harus ada. Biar ada satu lembaga yang mikirin masalah lansia khusus. Kalau ini tidak ada, kapan lagi lansia ini dapat anggaran APBN? Saya kan dengan 60 angkatan itu alhamdulillah udah 1.400 orang lebih tuh alumni pondok pesantren lansia yang dibikin oleh perempuan ICMI. Dari situ kita udah punya data-data apa yang dibutuhkan. Makanya perempuan ICMI di baris depan mau memperjuangkan Komisi Nasional Lansia Indonesia itu harus dihidupkan lagi. Tidak bisa tidak. Karena kan banyak lansia-lansia yang meninggal sendiri yang tidak tahu orang. Ternyata mayatnya ditemukan udah 3 hari, 4 hari sebelumnya. Jangankan itu, saya belum lansia nih ya. Di rumah saya udah sendirian, saya punya anak 3. Saya udah punya cucu juga, itu sendirian. Ngapain sendirian? Kan belum tua sayanya. Masih kuat kok saya jalan mana-mana. Dan itu terjadi. Iya kalau anak kita sekolah dalam negeri aja kita udah sendiri. Apalagi anak kita sekolah luar negeri. Kapan pulangnya? Jadi lansia-lansia seperti ini, seperti saya ini ke depan harus diisi dong. Dengan berbagai aktivitas. Nah, jadi kalau bisa negara yang mikirin ini. Jangan dikasih ke ormas sama apa tuh beda-beda nanti ininya. Ada edukasi edukasi untuk lansia atau masalah psikologi lansia atau kesehatan lansia banyak sekali atau ekonomi untuk lansia. Kasihan lansia ini. Ditinya dari semua aspek loh. Apa ideologi. Artinya Misalnya gini dari semua aspek ini mumpung masih gitu. Nggak tahu ya, saya dari dulu tuh emang suka dengan Ipolexos Butham. Kok sekarang diam-diam aja. Saya pernah ada BBHN itu pelatihan BP4 30 jam 144 jam 30. Saya suka banget itu. Ideologi, masalah ideologi. Katakanlah ideologi Islam. Dulu lansia-lansia ini ketika masa produktifnya kurang belajar agama. Karena kita belajar agama ini dapat dari nenek moyang. Nenek kita atau siapa kan itu. Turun dari turunan kita bisa sholat saya ini. Tapi yang berdasarkan ilmu pengetahuan kan tidak. Saya ngomong ini nggak apa-apa karena ini majalahnya Hidayatullah kan. Coba lihat mu'alaf ya. Mu'alaf tuh dia masuk ke Islam itu dia udah belajar duluan. Kita tidak dan nerima warisan. Maka ketika kita nerima warisan kita enak aja main kipas-kipas gitu. Tanpa tahu belajar. Sekarang ketika ada tua takut mau sebentar lagi masuk kubur. Ya Allah ya Tuhan kita tidak punya bekal untuk mati gimana ini gitu. Jadi ilmu mati itu juga ada. Nah itu sebenarnya itu segi ideologi. Politik nih. Jangan cuma perempuan lansia ini dimanfaatkan aja karena dia masih punya hak pilih. Jadi dia pelengkap penyerta, pelengkap penderita dianya. Kalau aku nanti aku suruh juga lansia-lansia ini kalau saya masih kuat-kuat maju masuk politik gitu. Biar jadi calon legislatif. Minimal tingkat kabupaten kota kan lumayan juga. Kayak saya misalnya kan belum tua banget. Banyak tuh politiknya, banyak aspek. Ekonomi. Tidak semua lansia itu juga penerima dana pensiun. Terus dengan apa dia hidup? Dengan anak-anak. Iya kalau anak-anaknya ada duitnya lebih. Kalau enggak. Kayak saya misalnya, enggak tega saya minta duit sama anak saya. Mereka masih keluarga muda, rumah aja belum punya, kendaraan belum punya. Terus itu pula mau kita minta. Kita tuh hidup di sama dia. Enggak mungkin. Kalau anak-anak itu udah punya tanggung jawab lagi ya. Kita punya cucu yang harus gizinya. Sementara lansia kan juga harus gizinya juga. Kalau lansia ini kesehatannya diperhatikan, umurnya bisa panjang. Jangan umur panjang tapi tidak sehat. Itu akan menjadi mengganggu nanti ke depannya.
umurnya panjang, tapi dia nggak sehat, dia ada duduk-duduk di pinggir jalan, minta-minta sedekah begini, apa tega kita? Ya. Sebenarnya lansia itu karena umurnya panjang dia kepengen mati cepat. Tapi kan Allah nak memberikan itu. Sebenarnya itu pelajaran bagi yang muda-muda. Ini gimana nih? Gimana nih dengan fenomena seperti ini nih? Apa yang bisa kalian lakukan untuk ini? Jangan dia tuh menjadi beban sosial masyarakat. Kalau anak-anak gampang, anak-anak pinggir jalan, masuk tangkap, diambil, masukin pondok pesantren, bisa. Terus sekarang Mas Dedi itu bagus tuh. Anak-anak pinggir jalan masukin barak militer, biar mereka punya pendidikan. Bukan tembak-tembakan itu sekolah militer itu lucu banget kalau menurut aku. Kalau aku masih muda kepengen banget tuh belajar di situ. Kayak Tarpatnas dulu itu kan kita pusdiklat. Asik kan tuh. Dibina mental kita. Mulai dari bangun tidur kita udah diprogram harus tepat waktu, makan harus sekian. Itu kan bagus kayak pramuka gitu. Nah, itu loh. Jadi ini penting banget harus ada Komnas lansia minimal. Kalau perlu ada kementerian khusus. Jadi misalnya Menteri Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Lansia, biar anggarannya banyak. Tapi kalau misalnya Menteri Pemberdayaan perempuan mana yang disuruh berdaya? Kayak saya perempuan mandiri, berdaya apaan lagi? Apanya yang kurang gitu kan bisa aku gituin gitu. Jadi itu sebenarnya. Kita mulai dulu ini. Kalau ada satu komisi khusus untuk lansia, sehingga bisa di situ apa yang dibutuhkan oleh lansia ini. Nah, tapi kalau tidak ada komisi itu siapa yang mikirin? Ormas nggak ada. Kalau 2020 Komnas itu diberhentikan atau dibubarkan, lalu kemudian Ibu ingin perjuangkan untuk dihidupkan kembali, apa yang ditawarkan perempuan It's Me agar Komnas itu akan lebih efektif di kemudian hari? Apa yang Ibu tawarkan? Jadi saya kan kita udah mulai nih, tapi baru mental kerohanian, belum masuk ke aspek lain. Kan tadi saya bilang aspek mental kerohanian yang sekarang udah booming, udah ditiru banyak orang tuh baru 1. Saya masih ada simpanan 6 lagi kan saya bilang itu. Semuanya ada 7 gitu. Nah itu tadi ya. Jadi situ kita ketahui lansia tuh dari tuanya kepengen tenang hidupnya. Jadi kalau seandainya ada komisi ini kan bisa punya rumah sakit khusus lansia. Asik kayak itu. Jadi rumah sakit khusus lansia itu juga belum tentu dia tuh sakit. Tapi mentalnya sakit gitu loh. Dia tidak bisa nerima anaknya, kan banyak gitu. Ini anak-anaknya anak nakal semua, ini anak lawan ngaku semua. Jadi karena lansia itu udah sensitif. Penyinggung. Pikir nggak ke situ? Karena kita masih muda belum gitu. Aku aja sekarang tolong itu ya nak, ntar lagi mah tuh, loh kok gini sih, gitu kitanya. Kok lagi sebentar lagi kita tua, ayo. Gak bisa mas, saya kan sibuk lagi meeting mama, nah, ayo bilang kalau itu siapa. Nah, jadi kalau ada bisa Komisi Nasional Lansia Indonesia ini, nanti program-programnya misalnya harus ada tempat-tempat taman-taman khusus lansia di mana. Nah ini DKI kan udah mulai ada. Kalau bisa seluruh Indonesia ini ada kan ini. Sehingga lansia-lansia itu di taman-taman lansia itu bisa dia main kakinya, diinjak atau apa-apa. Kembali lagi ke Pak Dedi itu, saya suka banget tuh nggak boleh lagi bawa motor. Nah SMP dari mana SIM-nya nggak punya, dia bawa motor, bayangin aja. Dengan jalan kaki kan asik tuh. Sehingga nanti ketika dia tua, tulang-tulangnya bagus. Nah, gitu. Saya melihat gitu lah. Gitu juga dengan lansia. Ada taman-taman lansia, ada misalnya tempat-tempat khusus lansia di mana gitu loh. Nah, harus ada itulah. Atau lansia ini dia pengen di mall-mall, terus dia tempat duduk-duduk, tapi situ ada muda yang ngerokok apa, ya lah gimana lansia duduk ke situ. Yang ada lansia sakit melihat gitu.